Di Yaman sempat dikuasain sama komunis. Lama tuh Yaman dikuasain sama komunis. Itu waktu komunis nguasain Yaman, Masya Allah, majelis-majelis ditutup. Rubat Tarim yang nyetak ribuan aulia ditutup. Majelis-majelis gak bisa tuh sembarangan. Bahkan ulama-ulama ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ulama-ulama wajib lapor. Wajib lapor, termasuk Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini bukan cuma ulama, tapi beliau pejuang. Bahkan dulu ketika Yaman dikuasain sama rezim komunis, jadi di Yaman pernah ada PKI juga. Kata Kiai Rosyid, Habib Handep nggak ngaji apa-apa, mengaji bab nikah, ya nyerempetnya ke PKI juga. Di Yaman sempat dikuasain sama komunis. Lama tuh Yaman dikuasain sama komunis. Itu waktu komunis nguasain Yaman, Masya Allah, majelis-majelis ditutup. Rubat Tarim yang nyetak ribuan aulia ditutup. Majelis-majelis gak bisa tuh sembarangan. Bahkan ulama-ulama ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ulama-ulama wajib lapor. Wajib lapor, termasuk Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Muhammad ini ketika diceritakan oleh Habib Husain Al-Haddar, Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar, iparnya Habib Umar, kitabnya tuh. Itu Habib Muhammad ketika Yaman dikuasai rezim komunis, ketika itu banyak kemungkaran, Habib Muhammad bin Hafidh nggak diem. Beliau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah sama beliau. Beliau nggak diem. Yaqulul haqq sharih fi da'wah, terang-terangan. Jadi beliau termasuk ulama yang diawasin pada saat itu, diincar bener. Sampai-sampai beliau wajib lapor. Setiap Jumat itu wajib lapor, wajib absen. Dikekang ulama gitu. Nah, pada suatu Jumat, tepatnya pada tanggal 29 Dzulhijjah, pada saat itu tahunnya 29 Dzulhijjah tahun 1392 Hijriah. Berarti berapa tahun lalu tuh? Sekitar 50 tahun lalu, pas 92, 50 tahun lalu. 29 Dzulhijjah. Itu hari Jumat, beliau pengen lapor. Ketika itu Habib Umar masih kecil. Masih beberapa tahun umur Habib Umar bin Hafidh. Diajak sama beliau sekalian mau sholat Jumat, karena orang Tarim ini kalau sholat Jumat awal waktu. Kita kalau sholat Jumat di Tarim tuh di Masjid Jame jam 10 kita datang, udah banyak yang iktikaf. Bahkan ulama-ulamanya awal waktu datangnya, udah banyak yang iktikaf. Soft 1 tuh isinya ulama semua, dari ujung-ujung gede panjang, Masjid Jame Tarim tuh panjang lebar. Itu soft 1 ujung-ujung isinya ulama, masyayikh, syiban, orang-orang tua, orang-orang saleh. Biasanya datang awal waktu. Ketika beliau ngajak Habib Umar ke masjid buat sholat Jumat, Habib Umar ditaruh dulu di masjid. Beliau permisi sebentar, mau lapor, mau absen. Akhirnya sorbannya Habib Muhammad bin Hafidh dititipin ke Habib Umar. Habib Umar masih kecil tuh waktu, guru mulia. Akhirnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika lapor, Habib Umar nungguin, mana nih abahnya biasanya cepet kok nggak pulang-pulang, ditungguin terus. Sampai mau azan Jumat, Habib Umar nungguin abahnya masih tetap dengan sorban abahnya yang beliau bawa, ditungguin sampai azan Jumat nggak ada. Habib Umar masuk sholat Jumat, Habib Umar masih kecil deh. Kemudian setelah Jumat dilihat nggak ada lagi. Semenjak detik itu sampai sekarang, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu di mana keberadaan Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Diculik saudara sama rezim komunis saat itu. Makanya beliau julukannya Asy-Syahid, karena wafatnya diculik dan nggak tahu wafatnya diapain, diculik kemana, dikubur di mana nggak tahu. Wallahu a'lam. Hatta al-an. Itu salah satu kebiadaban rezim komunis. Makanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dididik sama kakaknya Al-Habib Ali Masyhur yang kemarin wafat, karena umurnya cukup jauh. Habib Ali Masyhur yang menggantikan daripada almarhum ayahnya Al-Habib Muhammad bin Salim. Jadi biadab luar biasa komunis ketika itu. Bukan cuma Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, banyak ulama-ulama yang jadi korban kebiadaban mereka. Di antaranya guru kami, Syekhuna wa Musniduna
Al-Allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya orang-orang saleh. Habib Salim Syatiri, Bu, itu ketika itu beliau dakwah di Aden, kota Aden. Sebelum dulu Yaman terpecah menjadi dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan itu ibu kotanya Aden, Yaman Utara Sana'a. Habib Salim Syatiri dakwah di Aden. Dari Tarim dakwah di Aden, udah alim nih, udah jadi ulama. Habib Salim dakwah di Aden. Waktu itu lagi dikuasain sama komunis. Habib Salim Syatiri ketika beliau dakwah, karena dianggap ancaman oleh komunis, pokoknya semua yang bawa agama itu jadi ancaman buat komunis. Bawa Tuhan itu jadi ancaman buat komunis. Nggak harus bicara politik, nggak. Bawa agama itu ancaman buat komunis sudah. Habib Salim Syatiri dakwah di Aden, diincer. Akhirnya sama komunis pada suatu hari, dengan sengaja di tengah jalan memang udah diincer, ditabrak, saudara. Saya diceritain sama khadimnya Habib Salim, yang nemenin Habib Salim kemana-mana, dia dapat dengar langsung dari Habib Salim. Jadi ketika itu Habib Salim ditabrak, tabrakan pertama beliau masih selamat, tapi tangan dan kakinya patah. Ulama besar nih, Sultanul Ulama, kakinya dan tangannya patah udah. Targetnya pengen dimatiin tuh waktu. Akhirnya ini mobil yang nabrak mundur lagi, mau nabrak lagi untuk kedua kali, mau dilindas, saudara. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, itu Habib Salim ini badannya besar, gede badannya, keker besar, nggak mungkin orang kuat ngangkat beliau. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, tahu-tahu ketika itu ada satu orang, badannya nggak terlalu besar, ketika Habib Salim lagi mau ditabrak untuk kedua kalinya mau dilindas, orang ini ngangkat Habib Salim sendirian, sudah, dan nggak tahu orang itu munculnya dari mana. Habib Salim dipindahin ke pinggir, orang itu hilang habis itu. Di jalul ghaib, kita nggak tahu itu. Akhirnya Allah kasih selamat, Habib Salim nggak meninggal pada saat itu, tapi patah kaki dan tangannya. Habis itu beliau diobatin sampai kaki dan tangannya sembuh, tapi bekasnya masih ada. Sampai beliau tua itu bekas sakitnya masih ada. Kaki dan tangan beliau ketika itu sudah kembali bisa beraktivitas. Beliau dakwah lagi, ngelanjutin khutbah di kota Aden. Akhirnya gara-gara beliau dakwah lagi, baru baik dakwah lagi, ditangkap lagi untuk kedua kalinya, dimasukin penjara. Di sini diceritakan di dalam kitab Hidayatul Akhyar, itu begitu dimasukin penjara, di penjara hampir 1 tahun, di penjara yang nggak ada cahaya sama sekali. Kalau penjara sekarang masih enak, dikasih tempat olahraga, dikasih penjara yang nggak ada cahaya sama sekali. Ini kebiadaban komunis luar biasa, saudara. Jadi komunis ini biadab nggak cuma di Indonesia. Ketika Soviet berjaya, itu hampir di semua negara yang dikuasai komunis penuh dengan kebiadaban, penuh dengan pembantaian, penuh dengan darah. Walhasil hati-hati dah. Kita udah sama-sama tahu sejarah, walaupun sejarah ini berusaha dihilangkan. Anak-anak sekolah kita yang ada sekarang udah banyak yang nggak kenal lagi siapa itu PKI. Bagaimana kebiadaban. Bicara soal PKI ini bukan cuma tahun 65, Pak Bu. PKI itu dari semenjak Indonesia merdeka, bahkan dari sebelum Indonesia merdeka itu sudah menunjukkan pengkhianatannya dan kebiadabannya. Itu kejadian bagaimana dari tahun 48 terus kejadian di Madiun, di berbagai tempat lainnya, ada pejabat yang dibunuh, santri yang dibantai, yang diracun, kiai yang dibunuh, saudara. Masya Allah. Tahun 65 baru hebohnya makin dahsyat. Kenapa? Karena jenderal yang mati. Padahal sebelum-sebelumnya udah banyak yang jadi korban PKI, saudara. Hati-hati. Muslim yang cerdas nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul? Nah, ini indikasi kebangkitan PKI mulai nampak. Bukan omong kosong, saudara. Dulu masih banyak mengatakan, Habib Rizik lebay itu ngomong soal PKA, PKI. Bukan omong kosong. Kemarin itu RUU HIP, ada satu pasal yang isinya mengatakan pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sama persis sama manifesto PKI yang digariskan oleh DN Aidit. Padahal kita sama-sama tahu yang diinginkan pendiri bangsa kita, khususnya dari para ulama, pokok dari Pancasila ketuhanan yang maha
Kenapa? Karena kalau orang udah menunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, udah pasti dia beradil dan beradab. Udah pasti dia menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia junjung tinggi musyawarah. Udah pasti dia menjunjung tinggi keadilan sosial. Dan orang yang berketuhanan yang Maha Esa, dia akan melebur dengan ribuan sila-sila lain yang ada di Al-Quran dan Sunnah, saudara. Makanya pokoknya ketuhanan yang Maha itu tahunnya Ruhib datang-datang mau ngacak-ngacak pokok Pancasila keadilan sosial. Itu tahu sama manifestonya DNA Edit tahun 63. Saya mau tanya, jawab yang jujur, kira-kira yang begini kebetulan atau tidak? Orang kompak kebetulan atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Nggak mungkin kebetulan, saudara. Nggak ada yang kebetulan, karena undang-undang bisa masuk ke prolegnas itu ada prosesnya, ada penyaringannya. Nggak mungkin yang begini terjadi kebetulan. Makanya umat Islam jangan ampe lengah. Ini udah nyata, umat Islam nggak boleh lengah. Bukan soal politik, Pak, bukan, ini soal agama. Karena kalau neo komunis sudah bangkit lagi, bukan cuma Islam tapi musuh daripada semua agama. Dan kalau mereka bangkit lagi, catat omongan saya, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak terjadi asal umat melek, saudara. Kalau mereka bangkit lagi, yang pertama dihabisin ulama, yang pertama dihabisin habaib, yang bakal pertama dihabisin kiai, yang bakal pertama dihabisin pesantren. Kenapa? Karena saat ini yang paling terang-terangan nolak mereka dan melawan mereka adalah habaib, kiai, ulama, dan pesantren, saudara. Makanya jawab yang jujur, Al-Madinah, kira-kira kalau neo komunis mau bangkit lagi, rela atau tidak? Orang keras rela atau tidak? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap lawan komunisme, siap kawal Pancasila. Takbir, sallu ala nabi.